Ya, oke. Sudah mulai direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa sekalian, apakah suara saya terdengar? Selamat lagi, Terdengar, Pak. Dengar. Terdengar sangat jelas, Pak. Ya, kita mulai perkuliahan kali ini. Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing. Semoga perkuliahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, keberkahan baik dunia maupun akhirat. Kita berdoa mulai. Amin. Ya, berdoa selesai. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelumnya Bapak minta maaf akan perubahan jadwal pada perkuliahan kali ini. Sebenarnya sejak tadi saya sudah siapkan untuk perkuliahan kita mulai pukul 19.15, tapi karena ada sesuatu hal kemudian saya harus menjadwal ulang. Dan alhamdulillah baru bisa terlaksananya perkuliahan kali ini pada pukul 20.00. Ya, saudara sekalian yang berbahagia, tentu bagaimana kabar saudara selama kita berjua di kuliah online kita, di kulon kita. Mungkin ada kendala terkait tentang forumnya, terkait tentang kuisnya, dan terkait tentang tugas-tugas yang lainnya. Dan untuk pekan depan kita sudah harus mulai yang namanya ujian UTS, maka tentu diharapkan saudara sudah mempersiapkan diri terkait ujian tersebut, dan tentu saudara juga sudah melakukan bagaimana kira-kira soal-soalnya. Untuk itu insya Allah nanti akan saya sampaikan untuk kisi-kisi UAS-nya, UTS-nya terkait tentang mata kuliah pendidikan dan karakter ini. Saudara sekalian yang berbahagia, saya akan menyampaikan materi yang terkait tentang pertemuan ke-7 ini. Materi ini masih sama pada pertemuan yang kemarin. Yang sudah saya sampaikan. Ini sepertinya hanya pengulangan saja, tapi akan lebih baik, akan sedikit banyak saya sampaikan materi pada malam hari ini, yaitu pembahasannya tentang toleransi, anti perundungan, dan anti kekerasan seksual. Ya. Ini. Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Toleransi merupakan suatu perbuatan yang melarang diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda. Toleransi memiliki pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia sebagai salah satu negara yang dikenal memiliki nilai sikap toleransi yang tinggi. Banyak agama, budaya, dan keunikan adat istiadat pada setiap daerahnya membuat masyarakat Indonesia terbiasa dalam menerima perbedaan. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat dan memberikan penilaian terhadap sesuatu hal, namun yang menjadi masalah seringkali tidak langsung membuat kesimpulan hingga bertindak di luar kendali. Salah satu contohnya seringkali kita menilai sikap orang lain dengan melihat faktor ras dan suku, padahal belum tentu semua orang yang berasal dari ras dan suku yang sama memiliki sikap serupa. Penilaian tersebut banyak berkembang di masyarakat, padahal ada faktor yang dapat mempengaruhi sikap seseorang, salah satunya dari lingkungan sosial. Dalam satu kelompok masyarakat, perbedaan merupakan hal yang paling sulit untuk dihindarkan. Ya, ini bullying atau perundungan muncul dari kurangnya rasa toleransi terhadap perbedaan yang dimiliki seseorang, sehingga perbedaan tersebut memunculkan ejekan dan pengucilan. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, dan bahasa
yang masing-masing memiliki perbedaan dan keunikan sendiri. Belum lagi jika menyangkut kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Perilaku bullying sangatlah membahayakan bagi kesehatan mental. Anak yang mengalami perundungan dapat mengalami trauma dan depresi, bahkan dikhawatirkan akan melakukan kekerasan yang sama kepada orang lain. Ya, jadi di bab ini kita bicara tentang adanya toleransi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, baik itu di masyarakat ataupun ketika kita berada di kampus atau di dunia kerja ataupun di mana saja. Ada sikap toleransi menghargai perbedaan pendapat orang lain, menghargai pendapat terhadap agama, suku, bahasa dari yang dimiliki oleh bangsa ini. Itu hal yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana kita tidak melakukan perundungan, ya, sikap yang merasa boleh jadi kita paling hebat, kita paling pintar, kita palinglah itu, sehingga menganggap orang lain itu dianggap sebagai orang yang rendah ataupun dianggap dari suku, ras, agama yang rendah dibanding dari kita. Maka sehingga muncul perilaku-perilaku yang melakukan perundungan itu sendiri, yang mengakibatkan tentu ada seseorang yang trauma atau depresi, bahkan dia akan melakukan perilaku yang sama seperti yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan perundungan itu sendiri. Nah, kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada mahasiswi di salah satu universitas yang ada di Indonesia belakangan ini membuka mata kita lebar-lebar bahwa pelecehan dan kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja, termasuk dalam lingkungan kampus. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada laki-laki senior kepada perempuannya, seringkali juga pelecehan terjadi pada mahasiswa LGBT karena orientasi seksualnya. Pelecehan terjadi berupa diskriminasi dan cemoohan. Pendidikan seksual yang sulit diakses dan penabuhan seks membuat anak muda, khususnya mahasiswa, tidak mengenal hak-hak tubuhnya. Ditambah mitos-mitos seputar seks mengakar dalam masyarakat sehingga dijadikan paradigma berpikir mahasiswa sebagai agen perubahan haruslah merubah mitos-mitos itu menjadi logos dan memahami apa yang melandasi terjadinya pelecehan dan kekerasan berbasis gender, terutama yang terjadi di lingkungan sekitarnya, yaitu kampus. Ya. Jadi kita sebagai mahasiswa, saudara sebagai mahasiswa, bagaimana saudara bisa melakukan pencegahan terhadap sikap intoleran, sikap pelecehan seksual dan lain sebagainya, gitu ya. Terus pembahasan bicara tentang toleransi. Pengertian toleransi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, tolerance, yang berarti membiarkan. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat atau sikap toleran, mendiamkan atau membiarkan. Toleransi menurut istilah berarti menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri. Misalnya agama, ideologi, ras. Nah, ini menurut Purwadarminta tahun 1986-89. Sedangkan menurut Tillman, toleransi adalah saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan damainya. Toleransi adalah metode menuju kedamaian. Toleransi itu disebut sebagai faktor esensi untuk perdamaian. Pada intinya, toleransi berarti sifat dan sikap menghargai. Sifat dan sikap menghargai harus ditunjukkan oleh siapapun terhadap bentuk pluralitas yang ada di Indonesia. Sebab toleransi merupakan sikap yang paling sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif bagi integritas bangsa pada umumnya dan kerukunan bermasyarakat pada khususnya. Tidak adanya sikap toleransi dapat memicu konflik yang tidak diharapkan. Dalam toleransi terdapat butir-butir refleksi, yaitu kedamaian adalah tujuan, toleransi adalah metodenya, toleransi adalah terbuka dan reseptif pada indahnya perbedaan. Toleransi menghargai individu dan perbedaannya, menghapus topeng dan ketegangan yang disebabkan oleh tidak kepedulian, menyediakan kesempatan untuk menemukan dan menghapus stigma yang disebabkan oleh kebangsaan, agama, dan apa yang diwariskan. Toleransi adalah saling menghargai satu sama lain melalui pengertian
Benih dari toleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Benih dari intoleransi adalah ketakutan dan ketidakpedulian. Benih dari toleransi adalah cinta disiram dengan kasih dan pemeliharaan. Jika tidak cinta, tidak ada toleransi. Yang tahu menghargai kebaikan dalam diri orang lain dan situasi memiliki toleransi. Toleransi juga berarti kemampuan menghadapi situasi sulit. Toleransi terhadap ketidaknyamanan, hidup dengan membiarkan berlalu ringan, membiarkan orang lain melalui pengertian dan keterbukaan pikiran. Orang yang toleran memperlakukan orang lain secara berbeda dan menunjukkan toleransinya. Akhirnya hubungan yang berkembang. Dapat disimpulkan bahwa toleransi ialah sikap di mana mampu membiarkan dengan lapang dada, menghargai, mengakui, menghormati, tidak dendam, pengertian terbuka terhadap pendapat, perbedaan, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, sikap, dan sebagainya yang lain atau yang bertentangan dengan pendirinya sendiri, dengan kita sendiri ya. Unsur-unsur toleransi, dalam toleransi terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikan terhadap orang lain. Unsur-unsur tersebut adalah membiarkan kebebasan dalam kemerdekaan. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak, maupun berkehendak menurut dirinya sendiri. Dan juga di dalam memilih satu agama atau kepercayaan, kebebasan itu diberikan sejak manusia lahir sampai nanti ia meninggal. Dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun, karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Setiap negara melindungi kebebasan setiap manusia, baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang ada. Yang bagian B, mengakui hak setiap orang. Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap perilaku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian kehidupan di dalam masyarakat akan kacau. Kemudian unsur-unsur yang ke bagian C adalah menghormati keyakinan orang lain. Dalam konteks ini diberlakukan bahwa toleransi antar agama, namun apabila dikaitkan dalam toleransi sosial, maka menjadi menghormati keyakinan orang lain dalam memilih suatu kelompok. Contohnya dalam pengambilan keputusan seorang untuk memilih organisasi pencaksilat sebagai individu yang toleran, seorang harus menghormati keputusan orang lain yang berbeda dengan kelompok organisasi pencaksilat kita. Jadi tidak memaksakan kehendak kepada orang lain untuk mengikuti kelompok kita. Kita berikan kebebasan mereka masuk dalam kelompok-kelompok yang diyakini dan diniatkan akan memberikan pengaruh positif pada dalam kehidupannya. Kemudian unsur yang bagian D adalah saling mengerti. Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak ada saling mengerti. Saling anti dan saling membenci, saling berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Pendidikan toleran, ya, mengingat pentingnya nilai toleransi, hal ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Upaya ini dilakukan guna menghindari konflik yang terjadi akibat tidak adanya rasa menghormati, menghargai orang lain, seperti yang dikatakan oleh Tyler, bahwa yang diperlukan dalam masyarakat bukan sekedar mencari kesamaan dan kesepakatan yang tidak mudah untuk dicapai, justru paling penting dalam masyarakat yang berbineka tunggal ika ini adalah adanya saling pengertian. Hadi Cahyono mengatakan tujuan pembangunan sikap toleransi di kalangan siswa di sekolah maupun kelompok sosial, di samping sebagai wahana latihan agar mereka lebih lanjut dapat menerapkan dan mengembangkannya secara luas dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan toleransi dapat dilakukan dalam beberapa pendekatan, yaitu perorangan, personal approach, pendekatan kelompok, interpersonal approach, dan pendekatan
klasikal approach. Metode penyajiannya pun sangat beragam dan luas melalui cerita, ceramah, permainan, simulasi, tanya jawab, diskusi, tugas mandiri. Singkatnya, setiap bentuk sambung rasa komunikasi dapat dimanfaatkan dalam proses pendidikan. Lanjut pada tema yang kedua adalah tentang anti perundungan, bullying. Pada beberapa literatur istilah perundungan sering dipertukarkan dengan istilah bullying atau violence yang didefinisikan sebagai kekerasan. Meskipun demikian ada kesamaan dari kedua istilah tersebut. Secara umum bullying berasal dari kata bully, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan seseorang terhadap orang lain yang menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya berupa stres yang muncul dalam bentuk gangguan fisik atau psikis atau keduanya. Bullying dapat didefinisikan sebagai perilaku verbal dan fisik yang dimaksudkan untuk mengganggu seorang yang lebih lemah. Menurut Deep B, bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang dan dilakukan dengan senang. Definisi bullying sendiri menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KPAI) adalah kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seorang atau kelompok terhadap seorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Dapat dikatakan bullying adalah tindakan yang dilakukan seorang secara sengaja membuat orang lain takut dan terancam sehingga menyebabkan korban merasa takut, terancam, atau setidaknya tidak bahagia. Ya, ini bisa terjadi ya, bullying ini. Perundungan merupakan perilaku yang disengaja untuk menyakiti atau melukai korbannya, baik secara jasmani dan rohani. Tatiana Wardana menggolongkan 4 bentuk perundungan atau bullying sebagai berikut. Yang pertama verbal, berupa celaan, fitnah, atau penggunaan kata-kata yang tidak baik untuk menyakiti orang lain. Kemudian fisik berupa pukulan, menendang, menampar, meludahi, atau segala bentuk kekerasan yang menggunakan fisik. Kemudian C, relasional, berupa pengabaian, pengucilan, cibiran, dan segala bentuk tindakan untuk mengasingkan seseorang dari komunitasnya. Cyber, segala bentuk tindakan yang dapat menyakiti orang lain dengan sarana media, elektronik, rekaman video, intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Nah, ini beberapa bentuk perundungan melalui verbal, fisik, relasional, atau cyber. Lebih lanjut, Kayatna Wardana mengatakan bahwa perundungan dapat terjadi di mana saja, baik di lembaga pendidikan atau di sekolah, di rumah, keluarga, lingkungan sekitar. Adapun ciri-ciri ketika terjadi perundungan, A, biasanya dilakukan oleh senior kepada junior atau bahkan teman satu tingkatan. Barusan kasus yang terjadi ya, ada beberapa mahasiswa yang meninggal karena terjadi perundungan ini di kampus tersebut, dan sepertinya sudah ditangkap dan sudah diadili, jadi dikeluarkan dari kampusnya itu. Umumnya bullying dari senior kepada junior merupakan tradisi. Biasanya terjadi karena adanya kecemburuan, sifatnya relasional, misalnya sang korban tidak diakui sebagai keluarga. Kadang juga bersifat fisik, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Dapat terjadi karena unsur mayoritas menindas yang minoritas, misalnya orang pendatang yang dibully oleh warga asli. Ya, kasus juga terjadi di kampus terkenal ya di Indonesia, itu seorang mahasiswa dari daerah yang dibunuh oleh seniornya itu. Kejadian hal ini juga karena mungkin perilaku iri dengki keberhasilan juniornya atau seperti apa itu. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan menurut Andrew, Juwita, dan Hidayat dalam seminar bullying, masalah tersembunyi dalam dunia pendidikan di Indonesia tahun 2000, saya mengatakan bahwa perundungan terjadi akibat faktor lingkungan keluarga, ada di keluarga, sekolah, media massa, budaya, dan peer group. Bullying atau perundungan juga muncul oleh adanya pengaruh situasi politik dan ekonomi yang koruptif. Sedangkan dalam catatan ya Wardana, faktor penyebab terjadinya perundungan antara lain
Adanya permusuhan dan rasa kesal di antara berteman bisa memicu seorang melakukan tindakan perundungan, kurang percaya diri. Seorang yang kurang percaya diri seringkali ingin diperhatikan. Salah satunya adalah dengan melakukan perundungan dengan membuli orang lain. Mereka akan merasa puas, lebih kuat dan dominan. Perasaan dendam, seorang yang pernah disakiti dan ditindas biasanya menyimpan rasa dendam yang ingin disalurkan kepada orang lain sehingga orang lain merasakan hal yang sama. Salah satunya adalah dengan melakukan perundungan. Dari pengaruh media, semakin banyaknya gambaran kekerasan di media, baik televisi, internet, dan sebagainya, menjadi contoh bentuk buruk yang bisa menginspirasi seorang untuk melakukan kekerasan tanpa alasan yang jelas. Kemudian dampak perundungan terhadap perilaku mahasiswa. Perilaku perundungan memiliki dampak negatif di segala aspek kehidupan individu, baik fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga hal tersebut akan terus mempengaruhi perkembangan seseorang. Dalam interaksi antara mahasiswa, sering terjadi ketidakseimbangan kekuasaan di mana pelaku yang berasal dari kalangan mahasiswi yang merasa lebih senior melakukan tindakan tertentu kepada korban, yaitu mahasiswa yang lebih junior yang cenderung merasa tidak berdaya karena tidak dapat melakukan perlawanan. Dampak yang dialami oleh korban perundungan adalah mengalami berbagai macam gangguan, khususnya pada aspek psikologis yang rendah di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga. Penyesuaian sosial yang buruk di mana korban merasa takut, menarik diri dan pergaulan bahkan dimungkinkan dapat memicu keinginan untuk bunuh diri. Perundungan secara verbal yang dilakukan oleh oknum mahasiswa dapat mengakibatkan mahasiswa lain menjadi putus asa, menyendiri, tidak mau bergaul, tidak bersemangat, bahkan berhalusinasi meskipun ejekan, cemoohan, olok-olok, mungkin kekerasan sepele dan terlihat wajar, namun pada kenyataan hal itu tidak sepenuhnya benar. Hal tersebut secara perlahan namun pasti dapat menghancurkan seseorang. Kita lanjutkan. Perundungan yang terjadi pada saat ospek yang tertuju pada junior bisa terjadi secara fisik, psikologis, ekonomi, bahkan secara seksual. Tentu saja dengan motif, tempat, dan pelaku kekerasan yang berbeda-beda. Surat edaran Dikti tanggal 27 September tahun 2001 bahkan menyatakan bahwa pelaksanaan ospek yang berdampak negatif bagi mahasiswa antara lain pelecehan, pemerasan, pemaksaan kehendak, penganiayaan. Mengingat seriusnya dampak perundungan, khususnya yang menimbulkan korban fisik dan psikologis, maka usaha dilakukan adalah memberi perhatian dan pertolongan yang serius, memberikan semangat untuk tetap berkuliah, serta meyakinkan mereka untuk tetap beraktivitas di kampus dengan meningkatkan kenyamanan mereka. Kemudian kekerasan seksual. Pada tema yang ketiga, anti kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual juga dapat digolongkan menjadi kekerasan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan daring, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual menurut bentuknya terbagi ada beberapa jenis. Penggolongan ini ditujukan untuk memudahkan penanganan terhadap korban. Berikut bentuk kekerasan seksual yang diakui oleh Komisi Nasional Komnas Perempuan per 2013 meliputi perkosaan, pemaksaan hubungan seksual dengan menggunakan organ reproduksi pada korban, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, tindakan yang menyerang seksualitas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menimbulkan rasa takut dan penderitaan psikis pada korban, pelecehan seksual, sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan bahkan hingga timbul masalah kesehatan dan keselamatan.
eksploitasi seksual, penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan dengan tujuan kepuasan seksual maupun keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya seperti praktek prostitusi atau pornografi, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, kemudian ada prostitusi paksa, ada perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Seringkali perempuan menikah karena terpaksa atau atas kehendak orang tuanya agar menikah. Praktek memaksa korban perkosaan menikahi pelaku juga termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Selain itu ada juga cerai gantung, yaitu ketika perempuan ingin bercerai namun masih terikat pernikahan. Jadi perceraian yang belum legal ya. Pemaksaan kehamilan, terus kemudian pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktek tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, sunat perempuan adalah salah satu contohnya. Kontrol seksual termasuk lewat aturan diskriminatif berdasarkan moralitas dan agama. Nah, selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual, berlaku atau mengutarakan ujaran diskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, menyentuh, mengusap, mengirimkan lucon, foto, video, mengutip, mengambil dan menyebarkan, memberi hukuman dan perintah yang bernuansa seksual, mengintip orang yang sedang berpakaian, buka pakaian seorang tanpa izin orang tersebut, membujuk, menjanjikan, memaksakan, melakukan perbuatan. Secara umum, hal yang membedakan kekerasan seksual dengan jenis kekerasan yang lainnya adalah dampaknya yang amat besar dan mendalam bagi korban, tetapi dianggap paling sulit dibuktikan. Ada beberapa konsep dasar yang perlu kita pelajari supaya dapat lebih memahami mengapa kasus kekerasan seksual lebih sulit diproses dibandingkan jenis kekerasan lainnya. Bukti beberapa konsep khas yang ada dalam kekerasan seksual ada A. Kelumpuhan sementara atau tonic immobility. Tonic immobility adalah keadaan lumpuh sementara yang tak disengaja di mana seorang individu tidak dapat bergerak atau dalam banyak kasus bahkan tak dapat mengeluarkan suara. Menurut sebuah studi yang dilakukan terhadap 300 perempuan yang mengunjungi klinik penanganan korban perkosaan, 7 dari 10 orang korban kekerasan seksual mengalami ini, yang disebut dengan kelumpuhan sementara. Kemudian menyalahkan korban. Tindakan menyalahkan korban adalah sikap yang menunjukkan bahwa korbanlah yang bertanggung jawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, bukan pelaku. Menyalahkan korban terjadi ketika korban diasumsikan melakukan sesuatu untuk memprovokasi atau menyebabkan kekerasan seksual melalui tindakan, kata-kata, atau pakaiannya. Kemudian ada tuduhan palsu, ada pembebanan pembuktian, dan kemudian ya, saudara sekalian, materi untuk pada slide modul ke-7 pembahasan tentang toleransi, anti perundungan, dan anti kekerasan sudah sedikit banyak saya sampaikan. Saya berharap saudara sekalian bisa dikembangkan dengan diskusi lebih lanjut terkait hal ini. Untuk itu silakan teman-teman menanggapinya atau ada yang ingin bertanya terkait perkuliahan dan lain sebagainya. Silakan, Mas siapa ini? Tidak ada komentar. Apakah gimana, Yayu Winan? Pak, Pak izin Yayu ada bertanya. pertanyaan? Ya, silakan. Enggak sih, ini mengenai absensi, Pak. Yang di pertemuan keempat itu ada setengah dari kami yang forumnya belum dinilai, jadi absensinya masih silang. Oh Forum iya, keempat. Ya, oke. Pada forum keempat ya? Ya, Iya, nanti iya, Pak. Bapak cek ulang ya, Pak, karena Oke, Pak. Makasih, Pak. ada beberapa mahasiswa memang belum kami berikan penilaian. Biasanya sih
karena ini apa namanya menanggapinya di akhir-akhir gitu. Kadang-kadang kami memang belum memberikan penilaian secara keseluruhan kepada seluruh mahasiswa, dan insya Allah nanti setelah UTS kami akan cek secara berkala, dan insya Allah semuanya akan mendapatkan nilai. Apabila terjadi di antara saudara yang belum, mohon untuk chat pribadi ke saya ya, supaya nanti saya cek ulang. Ya, makasih Mbak Yayu. Silakan Sama-sama, Mas Pak. Samsi. Ya, Mas Samsi Muklis Ya, Pak. ada pertanyaan? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebenarnya saya ingin nanya sih, Pak. Ya, Sebenarnya sekarang sudah ada nggak sih, Pak, badan yang secara khusus gitu ya, menangani gitu kan, atau melindungi korban bullying? Karena kan sejatinya sekarang tuh, di zaman sekarang itu, yang korban itu ketika melaporkan malah mendapatkan intimidasi. Karena mungkin si pembulinya itu punya backingan atau latar belakangnya ayahnya lah, bisa dikatakan seorang pejabat atau dari pemerintahan gitu. Nah, ya, apakah sekarang udah ada ke arah sana belum sih Pak gitu kan? Hak-hak perlindungan untuk, jadi si korban ini nggak merasa khawatir gitu kan? Nggak merasa ya, terintimidasi gitu Pak? ya. Setahu Bapak kan ada ya, sudah ada itu perlindungan terhadap kasus-kasus yang terjadi, seperti kasus-kasus yang terjadi di KPK, misalkan melaporkan terhadap kasus yang korupsi di sebuah lembaga, perlindungan terhadap pelapor itu seperti itu harusnya ya. Bullying juga harusnya sama, bisa dilindungi oleh hak-hak mereka, oleh lembaga yang memang negara sudah menunjuk hal itu. Apa ya namanya ya? Saya lupa ya. Lembaga yang menangani, melindungi terhadap pelapor-pelapor itu sendiri. Kalau untuk bullying secara apa namanya, kasus bullying itu sendiri, menurut saya sama juga kasus-kasus yang lain. Ketika terjadi ada kasus itu di kampus ataupun di mana di masyarakat, bagi pelapor tentu dilindungi dalam hal ini. Sama juga yang terjadi pada kasus-kasus yang kita lihat pada akhir-akhir ini ya, bagaimana misalkan pelaku-pelaku yang melaporkan terhadap kasus-kasus kriminalitas itu kan tentu dilindungi oleh negara. Ya, tapi kalau secara khusus kasus bullying itu saya kurang paham. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan informasi apakah ada kasus secara tertentu yang melindungi terhadap pelaku atau pelapor bullying itu sendiri atau korban bullying itu sendiri. Gimana Mas Samsi? Mungkin saudara pernah lihat atau pernah menangani kasus itu? Jadi apa ya, kayak otomatis kan yang bullying ini bisa kena mental atau psikologisnya pun kena gitu kan, otomatis harus ada bimbingan dari psikolog ya Pak. Iya, iya pasti. Semua kasus pasti ada Pak, di lembaga itu pasti ada. Ya, sebut saja mungkin lembaga kepolisian pun juga ada. Apabila kita melaporkan terhadap kriminalitas tertentu, harusnya kan si pelapor itu dilindungi, bukan kemudian justru diintimidasi, bahkan boleh jadi diperlakukan yang tidak manusiawi. Ini yang menjadikan PR bagi kita semuanya, bagaimana apabila yang namanya hukum itu bukan tajam ke bawah, ya, tapi juga tajam ke atas juga, gitu. Harusnya seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Samsi. Silakan yang lain. Tadi siapa yang mau bertanya ya? Yang Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Kalau misalnya ada yang ketinggalan buat
ngerjain kuis atau forum itu ada tugas penggantinya nggak Pak buat nambah nilai? Ya, untuk bagi rekan-rekan mahasiswa yang ketinggalan dalam menanggapi forum dan kuis, maka untuk saat ini belum ada yang istilahnya menggantikan forum atau kuis yang ketinggalan. Tapi nanti akan ada akumulasi absensi ya, pada biasanya dilakukan setelah UAS, setelah akhir semester nanti kita rekap semuanya, misalkan forumnya dari forum 1 sampai forum ke-15 berapa rata-rata nilainya, kemudian kuis 1 sampai kuis 15 berapa rata-rata nilainya, kemudian TB-nya, tugas besarnya berapa poinnya, UTS-nya berapa poinnya, UAS-nya berapa poinnya, baru kemudian ditambah dengan absensi yang ada. Setelah akumulasi nilainya misalkan rata-rata 88 atau 90, ternyata absensinya kurang dari 50%, maka itu menjadi masalah ya. Biasanya di akhir itu nanti akan kami kabarkan kepada para mahasiswa untuk bisa mengumpulkan tugas. Tugasnya bisa berupa mencari jurnal pendidikan misalkan, atau jurnal-jurnal yang lain, atau bisa membuat makalah tertentu. Nanti akan kami informasikan kepada mahasiswa itu yang absensinya kurang. Jadi untuk saat ini belum kami berikan tugas bagi mahasiswa yang ketinggalan forum atau kuisnya. Jadi insya Allah nanti pada setelah UAS atau sebelum UAS nanti kami informasikan kira-kira mahasiswa yang absensinya kurang karena forum dan kuisnya ketinggalan nanti sudah bisa dilihat dan mereka mohon maaf harus mengerjakan tugas dari dosennya untuk mengisi absensi yang kurang itu. Itu pun juga tidak bisa semuanya, maksudnya paling maksimal bisa 3 atau berapa ya, tidak bisa semuanya. Kemudian minta 100% tugas itu menggantikan dari absensi yang tidak terekam. Ya, begitu Triwulan. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada lagi pertanyaan dari saudara? Silakan. Pak Samsi mau nanya lagi dong Pak. Boleh, ya, silakan Pak. Mas. Ya, silakan Mas. Pak, sebenarnya faktor terbesar gitu yang mempengaruhi gitu kan etika atau adab itu apa sih Pak? Gitu kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu kan. Perubahannya kalau sekarang kayaknya etika itu ada penurunan Pak di zaman yang sekarang itu gitu kan. Ya. Kalau itu, bicara etika, bicara moral itu yang harus kita kedepankan. Jadi ketika kita sebagai seorang sarjana, seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan lebih tinggi dibanding yang lain, dengan sikap angkuhnya dia merasa lebih pintar, lebih punya derajatnya dan sebagainya, maka seharusnya yang dilakukan dia adalah moralitas itu yang ditunjukkan atau etika itu yang harus dimilikinya. Jadi dia harus mempunyai etika yang tinggi, karena di dalam agama saya sebagai seorang muslim, Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Itu untuk menyempurnakan akhlak. Jadi yang utama itu tentu adalah etika itu sendiri atau moral itu sendiri, atau dalam agama kita sebut dengan akhlak. Dan itu pula yang harus dimiliki oleh para mahasiswa, bagaimana adabnya, etikanya ketika
kita bertemu, ketika kita berinteraksi dengan guru-guru kita. Kalau kita tahu salah satu syarat untuk mendapatkan ilmu itu diantaranya adalah bagaimana mahasiswa itu hormat kepada dosennya, hormat kepada gurunya, hormat kepada ustadz-ustadzahnya. Maka itu yang pertama. Ketika seseorang dengan diberikan kecerdasan yang lebih atau mungkin pengalaman yang lebih, pengetahuan yang lebih, ketika dia tidak punya etika, maka tentu menjadi hal yang sangat bermasalah. Karena harusnya yang terpenting dalam hal ini bagaimana seorang itu beretika. Sebuah perusahaan yang besar misalkan itu, ketika ada sarjana yang mempunyai nilai kumlot di antara mereka yang melamar, maka dicarilah mereka yang berkarakter, beretika, berakhlak, bermoral. Nah, walaupun nilai IPK kita tinggi, kalau kita tidak punya etika, maka akan mempengaruhi terhadap kompetensi kita, mempengaruhi terhadap diterima dan tidaknya kita dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Ada kasus di luar negeri, ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana, seorang mahasiswa yang cerdas, yang pintar, apalagi kuliah di luar negeri didapatkan dari beasiswanya. Suatu ketika dia menggunakan jasa angkutan umum untuk ke tempat kuliahnya, dan seharusnya kan dia bisa menggunakan tiket itu sendiri dari kartu mahasiswanya yang bisa dimanfaatkan untuk dia bisa kemana-mana. Tetapi suatu ketika dia sebut saja sebagai penumpang gelap, gitu. Dia pikir bisa mengakali sistem yang ada. Hal itu bisa dilakukan dan bisa masuk ke kendaraan tertentu tanpa dia menggunakan kartu yang mahasiswa yang dimilikinya. Tapi dalam hal ini sistem itu membaca. Suatu ketika setelah dia lulus dari perguruan tinggi yang besar tersebut, yang punya nama dengan nilai yang tinggi, dia melamar pekerjaan, rupanya datanya terekam di sistem bahwa pernah kejadian mahasiswa tersebut melakukan kecurangan di tempat umum, yaitu menaiki kendaraan umum dan sebagainya. Nah, akhirnya itulah yang menjadikan dia tidak terima sebuah perusahaan tersebut. Nah, ini sebagian dari contoh kecil ya, bagaimana kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang berintelektual tinggi ini harus mempunyai etika yang tinggi pula dalam kehidupan kita sehari-hari, baik interaksi kita dengan dosen kita, dengan masyarakat, atau dengan orang tua kita. Jadi betul kata Mas Sansi, bagaimana kita ini harus mempunyai etika atau mempunyai adab yang lebih tinggi dibanding dengan istilahnya nilai IPK atau pengetahuan yang kita miliki. Karena adab itu yang pertama dalam hati. Bagaimana Mas? Silakan menanggapi. Atau ada yang lain menanggapi? Silakan yang mau bertanya. Iya, Mas Samsi kemana? Memang seperti ada kemunduran gitu Pak. Kalau dulu sih kita ditegur sama guru, kita masih ada rasa takut, rasa segan gitu kan. Tapi sekarang kayaknya murid-murid sekarang tuh pada berani gitu kan. Malah nggak jarang gitu guru yang dilaporkan gitu kan. Iya Mas, itu nggak usah jauh-jauh. Pada saat sekarang ini kasus yang barusan, kalau mungkin kita ikut di pemberitaan di media, kasus yang terjadi kecelakaan anak SMK di Depok itu, bagaimana, mohon maaf, banyak netizen yang menyalahkan guru.
ya kan? Guru dibully habis-habisan, dan kita harusnya memahami bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas dari kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Kematian, jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Itu kasus yang barusan belum lama itu 2 hari lalu apa 3 hari yang lalu ya. Itu sekarang sedang ramai. Yang disorot adalah guru. Padahal pada waktu melaksanakan study tour dan sebagainya itu bukan saja guru yang melegalkan, tetapi kan ada institusi, lembaga sekolah tersebut juga minta izin dari dinas pendidikan yang terkait dan sebagainya. Jadi kalau kemudian yang disalahkan hanya guru saja dalam hal ini, dan seolah-olah guru menjadi kambing hitam, itu termasuk dari sikap-sikap, mohon maaf, perilaku yang tidak punya adab. Menurut saya seperti itu. Harusnya dilakukan sebagai manusia dewasa, dipahami bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas dari takdir Allah. Ketika guru mengajak kepada mahasiswa, kepada siswanya untuk study tour, kemudian di dalam perjalanannya seperti ini, kemudian ada kecelakaan yang terjadi, itu di luar dari kehendak daripada guru itu sendiri. Tidak ada yang mampu bagi guru itu, mohon maaf, untuk mencelakakan siswa-siswinya. Saya yakin semua guru, semua dosen itu selalu berdoa yang terbaik untuk mahasiswanya, berdoa yang terbaik untuk guru-gurunya, untuk murid-muridnya. Dan jadi pertanyaan, apakah itu juga dilakukan oleh mahasiswa atau siswa-siswa itu sendiri? Sudahkah di antara kita mengingat kepada bagaimana guru-guru kita dulu, baik itu guru di TK, di SD, sampai di perguruan tinggi? Maka itu yang harus dilakukan. Menghormati guru, atau dalam istilahnya dalam kitab ta'lim itu salah satu ilmu itu bisa bermanfaat, bagaimana kita wa'disyadu ustadin itu yaitu menghormati kepada gurunya. Jadi rupanya apabila kita tidak punya etika, tidak punya adab, tidak punya akhlak, yang terjadi seperti ini. Gampang marah, menanggapi sesuatu dilihat dalam konteks yang negatif saja. Seharusnya kan kita sebagai manusia yang terpelajar, mahasiswa dan masyarakat yang terpelajar, memberikan pendidikan kepada mahasiswa yang lain, teman-teman yang lain, masyarakat yang lain, bagaimana tidak memperkeruh suasana. Yang terpenting bahwa kita memahami bahwa segala sesuatu itu tidak terlepas dari takdir Allah. Daun yang jatuh pun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas Sansi, seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya. Silakan yang lain yang mau bertanya. Kalau tidak, kita akan absen ya. Silakan di antara saudara bisa dibuka kameranya. Kita akan kita akan lakukan yang namanya rekam. Mau saya lihat kehadiran. Anda mau nanya kiranya? Keluar dari layar. Ini kok layarnya kecil, kenapa ya?
jaringannya. Ya, jaringannya sebetulnya saya. Tata letaknya kok berubah-ubah, kenapa ya? Pada silakan dibuka kameranya. Jalan Pak. Udah Heru Setiawan, kok gambar layarnya lebar ya? Kenapa ya? Kenapa Pak? Ya udah Heru Setiawan, kok gambar layarnya lebar sendiri, kenapa ya? Kayaknya kepin sama di Bapak deh. Di unpin aja Pak, Apa saya yang kemungkinan. salah setting? Iya, kepin biasanya itu makanya lebar. Kopin. Oh, jadi saya ya makanya saya dari tadi kok Atau enggak boleh minta tolong ke ini aja Pak, jaringannya yang nggak pakai lembab laptop. banget ini. Bentar. Pak kalau boleh minta tolong ke yang pakai laptop aja Pak, temen yang pakai laptop. Kan ada teman Mana? kita mungkin yang pakai laptop, biar screenshot nanti dikirim ke grup Google Chat ya. Iya. Ya, saya sudah menggunakan laptop, tetapi tidak kok pesertanya jadi lucu gitu, maksudnya tidak penuh gitu. Ya udah Hero paling besar gitu gambarnya. Murid favorit Pak kayaknya. Memang sih udah ini puasa terus. Kenapa itu Mas sampean besar sendiri Mas? Di hack kayaknya Ayo Pak, sama Yuda Pak. Iya. Murid Iya, favorit Yuda. kali ya. Berarti harusnya nilainya gede ini mah. Iya itu kalau ngerjain tugas ya gede. Saya nggak paham ini kok jadi lelet banget. Bapak bukanya di mana Pak? Di laptop atau di HP Pak? Laptop. Coba diklik kanan gambar Laptop. saya, diklik kanan. Nanti kan ada muncul semacam ada smart kan atau pin. Itu tuh kayak jarum peniti itu. Nah, itu diklik aja itu. Oh, iya, jarum. Udah belum? 3 ya, Mas? Mau kita bantu screenshot aja Pak. Udah, Mas. Nanti screenshotnya kita kirim ke Google Chat. Oh gitu. Oh iya, sebentar. Ini ribet banget ini. Emang Mas, Yuda Pak. Udah berubah. Udah berubah, cuma kok di papan saya ini. Nah, udah. Silakan dibuka itu ya. Kameranya. Ya dibuka yuk kepalanya. Apa yang dibuka? Kamera.
Udah, Pak. Ayo kamera. Pak, apa saya keluar dulu kali ya? Tapi nanti saya hadir Sudah, ya, Mas. Pak. Ntar Ya udah, Mas. Ya. Udah. Sudah semuanya. Udah bisa. Tinggal buka kamera. udah bisa nih. Ya, silakan. Oh, oke. Udah bisa. Tinggal buka kameranya. Ayo, cepat. Yuk. Buka kameranya. Buat tanda kehadiran loh. Ini pada kelompok buka. Mas Samsi, Tribulan, Yayu, Fatimah, Vicky, William, Novita. Kameranya kemana ya? Udah buka belum ya? Udah. Udah, Pak, udah. Mungkin sinyalnya, Pak. Ini udah buka kamera, Pak. Udah selfie nih, Pak. Wah, sinyal saya berarti ya. Apa belum saya bayar ya? Pakai wifi Starlink, Pak. Dimas aja apa udah bapaknya? cakep begitu. Malah keluar Bapak. Si Bapak malah keluar. Kita udah cakep-cakep ini ya. Mas, udah make up, Mas? Udah nih, Bah. Terapi gua. Dimas masih tiduran aja tuh, kelihatan bantalnya. Bawel. Komen mulu lu. Orang tiduran mulu heran di rumah. Lu Ya, yang Akmal, tiduran buka mulu dulu di pojokan, Bang. Akmal, kepalanya dibuka dulu, Akmal. Akmal lagi jalan itu. Pacaran mulu, Akmal. Ini jadi enggak nih? Namanya juga punya pacar. Bapaknya mana ya? Aduh, udah ngantuk nih, Pak. Mas, sehat, Mas? Sehat, Bang Samsi. Aduh, kangen ya sama Dimas, Udah Ya, lama nggak ketemu. Ayolah. Hari Sabtu. Kapan biliar? Lu agak bener lu. Balik mulu, ngepet mulu. Diajak nongkrong pacaran mulu. Kapan biliar nih? Kapan biliar? Wih, gaya ngajaknya biliar. Ayo Sabtu. Leo. Tunjukkan Banyakan lah. gaya, Bang, dia mah. Yeay. Gue kelepet pala lu, yuk. Gue kelepet pala lu, Mas. Ini juga Akmal nih. Jalan dulu, Mal. Apa nih? Gue tahu lu lagi pacaran ya, lu. Belum. Mal, itu cewek lu kedinginan itu. Katanya hari Sabtu mau ditraktir Bang Samsi sama Bang Leo. Bang Leo kan ulang tahun tuh. Oh iya, Leo. Happy birthday, Leo. Happy birthday, Leo. Semoga sakinah mawadah warohmah. Amin. Salah Bang Samsi. Ya? Udah si bapaknya kayaknya udah keluar ini. Itu udah gabung lagi, Bang. Lain masih di sini. Udah gabung lagi, Bang.
Saya baru masuk lagi. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, Dengar, ya maaf. Pak. Dengar, Pak. Saya terlempar tadi. Ya, oke, saya absen. Miranda Panjaitan ada? Hadir, Pak. Ya, oke. Muhammad Rafli ada? Muhammad Rafli? Nabilah Rahmadini? Hadir, Pak. Novita Haryani? Hadir Pak Novita, Pak. Raffi Jati Awitya? Raffi Jati Awidya? Hadir, Pak. Ramdes Akbar? Hadir, Pak. Randy Dwi Tio Maulana? Randy Dwi Tio? Ridwan Mubarak? Ridwan Mubarak? Rizky Faisal? Rizky Hadir, Pak. Rizky Faisal. Hadir, Pak. Rizna Khotimah? Rizna Khotimah? Hadir Pak, Rizna Fatimah hadir. Rosianti? Rosianti? Hadir, Pak. Samsi Hadir, Mukhlis? Pak. Hadir, Pak. Sabrina Salsabila? Hadir Pak. Triwulandari? Hadir Pak Triwulandari. William Saputra? Ada, Pak. Ada. Yayu Winanti? Hadir, Pak. Yehuda Herustiawan? Hadir, Pak. Yulia Rahmawati? Hadir, Pak. Yuniar Sari? Hadir, Pak. Zakiyah Nurul? Zakiyah Nurul? Hadir, Jumrotul Pak. Ulya? Zakiyah hadir? Hadir Pak. Jumrotul Ulya? Zakia hadir ya, Pak. Jumrotul Ya, hadir oke. Pak. Siap, siap. Fatimah Az-Zahra? Hadir Pak. Riki Apriliansah? Riki Apriliansah? Regina Tri Rahmadini? Hadir, Pak. Diki Leonardo? Diki Leonardo? Hadir. Ari Purnama? Hadir, Pak. Ari Purnama hadir. Vanessa Irana? Hadir, Pak. Dimas Aditya? Dimas Aditya? Hadir, Pak. Hadir. Rismala Dewi? Rismala Dewi? Muhammad Akmal Maulana? Hadir, Pak. Rismala. Hadir, Pak. Siapa yang belum diabsen? Muhammad Sudah Rafli semua, nggak ada? Pak. Nggak ada, Pak. Randy Dwi Tio Maulana? Ridwan Mubarak? Riki Nggak ada. Apriliansah? Oke, siap. Saya simpan ya. Oke, saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita. Semoga kita bertemu pada perkuliahan selanjutnya. Insyaallah nanti isi-isi akan saya sampaikan di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih ya. wabarakatuh. Pak. Malam, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Izin live, Pak. Terima kasih. Sama ya, selamat istirahat ya.